Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bertemu lagi dengan saya di ILC IMM Learning Club, materi tentang ilmu riset. Ini dari program kerja dari bidang riset pengembangan dan keilmuan. Di sini saya juga berterima kasih lagi kepada IMM yang telah memberikan satu wadah yang luar biasa kepada kita semua untuk sama-sama belajar bersama di IMM Learning Club. Di sini kita akan membahas tentang ilmu resep. Saya hanya akan mereview beberapa materi mengenai ilmu resep. Pertama, mengenai screening resep. Sesuai yang sudah diajarkan oleh dosen kita, ialah Ibu Arini, bahwa di sini saya ingin mereview kembali buat teman-teman agar tidak pernah lupa bahwa kita harus penting sekali penting sekali untuk menjadi sebuah apoteker, kita harus bisa men-screening resep. Karena ketika kita salah dalam screening resep akan berakibat fatal di dalam suatu hal, bisa saja dalam meracik atau memberikan obat kepada pasien. Di sini ada beberapa yang harus kita telaah terlebih dahulu terhadap screening resep ini. Kita lihat dari kelengkapannya dulu. Apakah resep dari dokter ini memiliki kelengkapan yang sempurna? Kelengkapan yang sempurna itu ada 5. Yang pertama dari invocatio. Invocatio itu adanya tanda R garing atau recipe. Kemudian kita lihat dulu yang paling penting adalah subscriptio-nya. Subscriptio ini adalah hal yang paling penting karena ketika tidak ada subscriptio maka resep ini dinyatakan tidak sah. Kemudian kita lihat lagi di inscriptio. Inscriptio adalah tanggal penulisan resep oleh dokternya. Kemudian ada prescriptio atau sering banget dibilang dengan ordonatio. Ini adalah isi atau komponen resep, komponen jumlah obat yang akan dibuat atau yang akan diberikan oleh pasien. Ini juga termasuk Amoxan 250 mg dengan nomor 10 ini juga termasuk ordonatio atau prescriptio. Kemudian signatur, kita lihat signaturnya. Signatur itu adalah aturan pakai atau cara pemakaiannya. Aturan pakainya di sini ada yang Amoxan sehari 3 kali 1 kapsul. Kemudian yang obat racikannya ada jika diperlukan 3 kali sehari 1 bungkus atau 1 puyer. Ini harus ditelaah dan diteliti karena ketika kita kesalahan dalam screening resep itu bisa fatal karena banyak banget kasus yang bisa diambil dari screening resep. Yang intinya itu kita harus memahami dulu apa yang ada di dalam resepnya. Kemudian ditujukan untuk siapa itu harus dilihat. Kenapa sih harus ada namanya? Karena kita nanti ketika praktek itu resep itu sangat banyak sekali. Jadi ketika tidak ada pro-nya atau siapa itu bisa saja terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Umur juga begitu penting di dalam resep karena kita tahu ternyata obat ini untuk umur 2 tahun. Jika obat ini nanti akan melebihi dosis, maka nanti dosis yang telah diberikan dokter itu bisa saja kita turunkan dengan konsultasi atau berbincang terlebih dahulu pada dokternya. Ini banyak kasus-kasus yang sudah kita pelajari kepada dari Ibu Arini. Mungkin teman-teman bisa membukanya kembali. Yang penting saya hanya memberikan intinya di sini bahwa teman-teman harus bisa mengetahui bahwa kelima unsur di dalam resep ini sangat penting. Dari nama dokternya siapa, kemudian dokternya ini spesialis apa, kemudian surat izin prakteknya itu ada atau tidak, kemudian alamat rumah atau prakteknya ada atau tidak. Kenapa? Karena banyak sekali kasus atau kejadian yang menyalahgunakan resep palsu dan itu harus benar-benar dihati-hati. Harus hati-hati karena ada satu kasus isi resepnya ialah resep kodein. Kodein itu adalah termasuk narkotik dan ini adalah orang-orang yang ingin menggunakan narkoba dengan menggunakan resep palsu seperti. Jadi kita harus bisa menelaah atau bisa men-screening resep sehingga nanti apoteker bisa menjadi salah satu tenaga kesehatan yang menurut saya lebih hebat dan lebih maju karena semua obat berada di tangan apoteker. Oleh karena itu, screening resep ini adalah hal yang penting agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat resep, membuat obat atau meraciknya seperti itu. Nah, ini juga harus bisa kita perhatikan antara resep asli dan kopi resep atau salinan resep. Di mana resep asli itu adalah buatan oleh dokter dan kopi resep adalah buatan dari apoteker atau salinan dari
resep asli yang dibuat oleh apoteker. Di sini ada resep asli. Tentunya resep asli ada nama dokter, alamat, ada nomor izin prakteknya, telepon, dan lain-lain. Bisa dijelaskan. Kemudian kita masuk ke kopi resep. Kopi resep ini, kopi resepnya itu bukan atas nama dokter, melainkan kopi resep, kopnya, ini yang dinamakan kop salinan resep, itu bernama apoteknya, sama apoteker, jalan, sama sias, surat izin apoteker. Kemudian di sini kopi resep. Kemudian di sini dari dokter siapa, nomor resepnya berapa. Di sini nomor resepnya 5. Nomor resepnya berapa, tanggal resepnya berapa, nama pasien siapa, umurnya berapa, alamatnya di mana. Nah, tanggal kopi resep ialah tanggal dibuatnya kopi resep itu. Misal tanggal resepnya 16, kita buat kopi resepnya tanggal 18, atau kita buat obatnya atau kita buat salinannya, itu tergantung apoteknya kapan gitu membuatnya. Jadi tidak harus sama dengan tanggal di resep. Seperti itu untuk kopi resep. Kopi resep ini memuat semua obat yang berada di resep asli tanpa terkecuali, seperti itu. Nah, di sini ada satu obat yang sudah diberikan, yaitu obat racikan gitu. Dan asam mefenamatnya itu belum diberikan, maka kita harus buat kopi resepnya seperti itu. Ini juga penting banget buat pasiennya. Terus untuk kopi resep seperti itu, tapi teman-teman perlu perhatikan banyak kopi resep yang harus kita pelajari. Dari ITER 1 kali, ITER 2 kali, ITER 3 kali, ITER 4 kali. Kemudian apa aja obat yang bisa di ITER, apa aja obat yang harus, bagaimana cara menyerahkan obat. Kalau misalnya ada ITER, berapa jumlah obat yang harus dikeluarkan, berapa banyak jumlah obat yang harus dikeluarkan. Nanti teman-teman bisa mempelajari lagi apa saja yang sudah diberikan kasus-kasusnya, karena di sini kita hanya sama-sama mereview kembali awal atau dasar agar teman-teman itu paham terhadap apa yang ada di kopi resep sama resep asli. Sehingga ketika teman-teman paham di materi dasar, teman-teman bisa mengupgrade-nya atau bisa mengaplikasikannya ke soal-soal yang lebih sulit seperti itu ketika kita tahu dasarnya. Kemudian kita di sini akan membahas juga tentang perhitungan penimbangan obat. Di sini ada AD atau dengan DTD, kemudian ada pengenceran, kemudian kalau misalnya tanpa AD dan DTD itu seperti apa. Ya, kita masuk ke resep first. Di sini ada perhitungannya. Di sini ada resepnya dulu. Kita screening dulu resepnya. Apakah resep ini bisa dikerjakan atau tidak. Seperti itu. Kita lihat, oh ada dokternya, ada SIP-nya, ada alamatnya, nomor resepnya ada, inskriptionya juga termasuk, invokationya ada, preskriptio atau ordinationya ada, signaturnya ada, subskriptionya ada. Berarti resep ini sah untuk dikerjakan. Dan langsung apoteker langsung mengerjakan resep tersebut. Tujuannya udah ada semua. Maka kita langsung bisa menghitung dan membuat dan meraciknya seperti itu. Perhitungannya di sini ada phenobarbital. Phenobarbitalnya kalau misalnya tidak dituliskan satuannya, miligram-gramnya tidak dituliskan, berarti ini adalah satuannya dalam bentuk gram. Oleh karena itu, phenobarbitalnya 0,03 gram dikali 12 ini hasilnya sekian. Tiamin juga sama dikali 12. Kenapa harus dikali 12? Kita baca resepnya. Recipe phenobarbital 0,03, tiamin HCl, veronal, SL atau saccharomactis secukupnya. Mischievous pulveris DTD nomor 12. Signature Dedi Uno Pulv. Ini yang berarti ambillah phenobarbital sebanyak sekian, tiamin sebanyak sekian, veronal sebanyak sekian, SL secukupnya, buat dan campurlah sediaan pulvis Detalas dos nomor 12. Signature Dedi Uno Pulv 1. Pulv. Ini berarti sehari 3 kali 1 bungkus. Kalau misalnya DTD, maka kita harus mengkalikan sesuai jumlah nomeronya, sesuai jumlah bungkusnya. Misalnya nomor 12, maka kita kali 12. Kalau misalnya tidak ada DTD-nya, kita ini dulu. Misal tidak ada DTD-nya, maka kita
mengikuti dari resep asli dan ini sudah fix resepnya. Nah, itu perbedaan antara tidak ada DTD sama ada DTD-nya. Perbedaannya cuman sedikit sekali gitu. Nah, kemudian ini dikali 12, tiamin dikali 12, veranol dikali 12. SL-nya QS misal kita satu P-nya 50 mg. Berarti kalau misalnya 12 P-nya hanya 12, maka 50 dikali 12 itu hasilnya 600 mg. Ini mungkin penjelasan mengenai perhitungan dan screening resep pertama kita. Nanti akan saya lanjutkan yang keduanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk menjelaskan. Ini adalah soal kuis kemarin mengenai ilmu resep. Di sini ditanyakan apakah resep tersebut dapat dilayani, dijelaskan dengan perhitungan. Baik, di sini kita ada resep. Atropin sulfat 0,5 mg. Sakarum laktis secukupnya dibuat serbuk. DTD nomor 10 sehari 3 kali 1 bungkus. Kalau misalnya kita melihat resep seperti ini, tentu resep ini tidak bisa dilayani karena tidak mempunyai kelengkapan resep. Tetapi karena ini mungkin kita disuruh untuk menghitung, kan itu bisa untuk dihitung resepnya sesuai karena di sini juga sudah ada pasien atas nama Rifki dengan umur 12 tahun sehingga kita bisa menghitung dosis dari atropin sulfat. Untuk mengetahui di mana sih letak dosis maksimum atropin sulfat, teman-teman bisa membuka Farmakope Indonesia halaman 959 sampai terakhir sebelum daftar sebelum indeksnya, sebelum sampai di belakang banget nanti ada gitu. Dari 959 dari abjad A sampai abjad terakhir. Karena dimintanya atropin sulfat, nanti teman-teman bisa lihat letak dari abjad A-nya di mana letaknya atropin sulfat. Kemudian nanti di situ ada sebelahan ada dosis lazim sama dosis maksimum. Yang kita ambil adalah dosis maksimumnya seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perhitungan penimbangan obat sebelum kita melakukan perhitungan dosisnya. Kenapa? Karena itu sangat diperlukan. Karena ketika perhitungan penimbangan obat kita salah, maka akan salah juga dalam perhitungan dosisnya. Nih, contohnya perhitungan penimbangan obat atropin sulfat. Karena di sini ada DTD, maka otomatis kita kali terlebih dahulu maka 5 mg. Nah, 5 mg ini itu tidak bisa untuk ditimbang karena bobot minimal penimbangan adalah 50 mg sehingga kita harus mengencerkannya terlebih dahulu dengan cara pengenceran 1:10 yang saya pakai. Atropin sulfatnya 50 mg SL plus karmin. Kenapa kita membutuhkan karmin? Jika zat dari atropin sulfat ini tidak berwarna, bagaimana kita tahu berwarna atau tidaknya? Kita bisa lihat di pemerian atropin sulfat, apakah zat tersebut berwarna atau tidak. Jika tidak berwarna, maka ditambahkan karmin untuk memudahkan dalam homogenisasi antara atropin dan laktosumnya, sehingga memudahkan dalam pengenceran. Nah, SL plus karminnya 450 mg. Kemudian dapat HP atropinnya itu 5 mg per 50 mg dikali 500 mg hasilnya 50 mg. 5 mg dari yang ingin ditimbang, yang dari penimbangan hasil ini, 50 mg adalah atropin sulfat yang dalam bobot minimal dikali 500 mg dari jumlah atropin plus karmin hasilnya 50 mg. Kemudian sakarum laktisnya kita memakai pemisahan bahwa 1 P-nya ada 10 mg dan 10 P-nya ada 100 mg. Sehingga kita bisa untuk melakukan perhitungan dosis, di mana dosis atropin sulfat yang ada di farmakope edisi 3 ialah 1 mg per 3 mg. Penulisan seperti ini yang memiliki arti bahwa 1 mg minimal dosis sekalinya, 3 mg minimal dosis seharinya. Karena di sini adalah untuk anak 12 tahun, maka kita langsung bisa menuliskannya 12/20. Kita langsung memakai Young, rumus Young. Nah, nanti di sini 12/20 dikali 1 mg per 3 mg.
yang berarti hasilnya itu 12 dibagi 20 dikali 1 miligram hasilnya 0,6 miligram, 12 per 20 dikali 3 miligram hasilnya 1,8 miligram. Kemudian 1 P atau 1 bungkusnya itu adalah 0,5 miligram. Berarti di dalam 10 bungkus ini, yang di dalam 10 bungkus, itu mengandung dosis atropin sulfatnya itu sebanyak 0,5 miligram. Sehingga nanti 0,5 miligram untuk persentase satu kalinya, bahwa kita dapat menghitungnya 0,5 miligram per 0,6 miligram dikali 100%. 0,5 miligram dari 1 P, 0,6 miligramnya itu dari hasil DM satu kalinya dikali 100% dan hasilnya 83,3%. Dan persen satu hari, tentunya di sini kita lihat berapa kali dia pemakaiannya. Ternyata pemakaiannya itu sehari 3 kali 1 bungkus. Maka 3 dikali ini signa ya dikali 1 P per DM satu hari dikali 100% dan hasilnya 83,333%. Selanjutnya, di soal selanjutnya masih sama, tapi di sini dalam bentuk sediaan larutan. Kita mempunyai ephedrine HCl-nya itu 0,2. Sirup simplexnya 10 mili disuruh buat dalam 100 mili. Berarti perhitungan penerimaan obatnya tidak ada yang berubah karena aqua atnya itu 100 mili. Kalau misalnya di sininya biasa di resep itu ada dua tipe yang seperti ini. Bisa saja ditulis ephedrine HCl 0,2, sirup simplex 10 mili, aqua at 100, mf potio S2 DDCTH. Bisa juga ephedrine HCl 0,2, sirup simplex 10 mili, mf potio 100 mili, yang berarti larutan utama atau larutan umum yang digunakan pada sirup jika tidak dinyatakan lain, maka penggunanya menggunakan aqua D. Seperti makanya di sini langsung bisa ditulis aqua at 100 mili. Kemudian perhitungan dosis. Kita lihat dosis ephedrine itu ada di FI 3 halaman 959, tapi dicari di bagian abjad E-nya. Itu sekitar halaman selanjutnya lagi. Nah, di sini ephedrine HCl itu 0,05 dosis maksimum sekalinya, dosis seharinya 0,15. Untuk anak, ini ternyata untuk aku salah nulis di sini. Ini untuk anak dengan berat 18 kg. Ini kita menggunakan rumus berat badan. Jika nanti di soal hari Rabu terdapat dua 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 apa namanya dua dua statusnya, misalnya disebutkan ada kilogram sama umur. Nanti teman-teman harus memakai kilogram karena berat badan atau bobot permukaan atau luas permukaan itu dihitung terlebih dahulu. Nanti bisa dibaca lagi di materinya bawahan, ketika ada umur sama berat badan maka kita harus menggunakan berat badannya. Jangan menggunakan umur karena obat itu kan luas permukaan lebih luas gitu. Maksudnya lebih harus ditahu dosisnya dibandingkan dengan umur. Setiap anak itu memiliki umur yang sama tetapi memiliki berat badan yang berbeda. Jadi jika ada berat badan, maka kita gunakan rumus berat badan. Jadi yang umurnya itu tidak usah dipakai gitu. Itu intinya. Nah, di sini kan ada untuk anak 18 kg. Maka kita gunakan DM-nya sama dengan 18 per 70 dikali 0,05 per 0,15. Di sini saya juga ada salah sedikit. Di sini tidak ada miligramnya ya. Aku salah nulis nih. Soalnya kemarin itu kuisnya ke delete. Nih, jadi hasilnya itu sekalinya adalah 0,0128. Kemudian seharinya ialah 0,038. Nah, kemudian untuk satu kali minum, itu sama dengan 5 mili. 5 mili ini dapat dari mana? Kita lihat dari sini. Ya, di sini harusnya bukan 5 mili ya. Ini CTH. CTH itu 10
15 mili. Karena di sini dia pakainya cat. Oh, assalamualaikum. Salah. Maaf ya teman-teman. Assalamualaikum jadinya. Astagfirullah. Di sini itu CTH sendok teh. Maka sendok teh itu 5 mili. Kalau misalnya dia di sini S2 DDC-nya aja berarti itu dia 15 mili seperti itu. Nah, nanti di sini sekali minum itu berapa takaran sendoknya atau sendok makan per 100 mili dari mana? Dari jumlah sediaan totalnya. Setelah dikalibrasi kan ada 100 mili. Nah, itu berarti per 100 mili dikali efedrin HCl-nya itu 0,2. Maka yang didapatkan hasilnya 0,01. Nah, teman-teman di sini juga harus diperhatikan ketika di sininya udah, ini aku salah nulisnya, maaf. Ketika dosisnya itu dalam bentuk satuannya gram, maka teman-teman tidak boleh menjadikan ininya miligram, jadi berbeda satuan, itu akan fatal gitu. Kemudian kita di sini ada 0,01 dari sini, dari satu kali minumnya. Kemudian dibagi dosis satu kali dikali 100%, sama dengan 78,125%. Nah, kemudian lagi kita lanjut persen satu harinya, itu 2. Kenapa 2? Karena seperti biasa, kita lihat signanya kan sehari 2 kali, 1 sendok makan. 1 sendok teh. Dikali 0,01 dari sini, 1 kali minum, per 0,038 gram. Dikali 100%, hasilnya 52,6%. Berarti obat tersebut tidak terjadi overdosis jika digunakan oleh anak-anak dengan berat badan 18 kg. Ini mungkin yang soal mengenai perhitungan dosis dan DM. Kita lanjut lagi ke soal terakhir yang tugas. Tugasnya itu, kita lihat teman-teman, langsung ke tugas yang kemarin. Ya, kita pakai ini aku aja. Ya, kita masuk di sesi selanjutnya. Ini penyelesaian soal yang kemarin. Jika ada contoh kasus lagi. Ya, untuk tadi itu, untuk rumus yang tadi kita mengenal rumus Dilling, ya, aku salah sebutnya. Rumus Dilling itu langsung 12/20. Kalau misalnya rumus Youngnya itu di bawah 8 tahun, jadi N per N ditambah 12. Rumus Dillingnya N per 20. Itu saya salah sebut, maaf ya. Kemudian di sini kita lanjut ke soal ini. Karena kondisi keuangan, pasien hanya mengambil ranitidin, apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya jawabannya kita sebagai apoteker tidak perlu memaksakan, ya kan? Tidak boleh memaksakan pasien untuk mengambil obat tersebut, sehingga nanti apoteker bisa memberikan langsung salinan resepnya, bisa seperti itu. Kemudian kita buat yang B, pada saat mengambil resep atau apoteker mengganti bunga Filipin menjadi 1 kali sehari atau saran dokter. Ya, penulisannya seperti ini. Nanti di sini ada tulisan Dain 1 DD tahap 1. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 2.
bahwa berapa tablet ranitidin yang belum diambil itu sebanyak 55 tablet. Teman-teman bisa hitung ITER 3 kali, di sini sudah diambil ITER 2 kali, berarti sudah diambil sebanyak 30, 90, 100 tablet yang di Filipina. Yang di Filipina itu 100 tablet yang sudah diambil. Yang belum diambilnya adalah 20 tablet untuk yang di Filipina. Untuk yang ranitidin itu ada ITER multiplier plus 5, berarti yang udah diambil adalah 30, 65, berarti yang belum diambil adalah 55 tablet. Nah, gimana kita buat salinan resep atau kopi resep untuk pengambilan berikutnya? Maka apoteker bisa menuliskan date 100 dan date 65, atau bisa menuliskan nedet 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 55 dan yang untuk ranitidin itu nedet 55 dan nifedipinnya nedet 20. Itu bisa digunakan. Nanti contoh kasusnya bisa teman-teman jika kurang penjelasannya, teman-teman bisa bertanya melewati chat, nanti akan dijawab oleh beberapa mentor dari IMM untuk ilmu resep. Dan jika memang penjelasannya masih kurang, teman-teman bisa membuka buku ilmu resep dari Dr. Andes Asyamsuni APT. Dr. Andes Haji Asyamsuni APT. Ini teman-teman bisa menjadikan referensi buku yang ini. Ini jadikan referensi buat teman-teman dalam mempelajari ilmu resep. Karena saya berharap teman-teman ini sebenarnya bisa, karena kita belajarnya hanya beberapa bulan mengenai ilmu resep, jadi kita harus berkejar gitu. Kemudian saya sarankan yang kedua, karena kita ini ada pembuatan obat, teman-teman bisa pelajari tentang sifat dari suatu zat, misalnya kampora ketemu mentol, itu diapakan gitu. Jika kampora dan mentol bertemu, maka itu harus digerus langsung hingga mencair. Tapi ketika hanya ada kampora, maka hanya ada kampora saja, maka itu harus diteteskan dengan etanol 95%. Kemudian kalau misalnya cuma ada asidum salicilikumnya saja, itu tetap diteteskan etanol 95%. Terus tujuannya apa sih? Tujuannya kalau misalnya penetesan terhadap asidum salicilikum itu agar si serbuk dari asam salisilat atau asidum salicilikumnya itu tidak terbang gitu. Kemudian tujuan dari kampora agar tidak menggumpal kembali, itu tujuannya. Kemudian teman-teman bisa lihat lagi ketika ada ekstrak itu di dalam serbuk harus diapakan. Misal ekstraknya ekstrak kental, maka dia harus dikeringkan hingga menjadi serbuk. Ada di sini, ada di buku ini. Kemudian jika ada tinktur di dalam sediaan serbuk juga harus diapakan. Ketika ada minyak atsiri itu harus diapakan. Kalau ada minyak atsiri, pembuatannya itu 1:2. Nanti di sini bisa teman-teman lihat. Nanti saya juga bisa fotokan cara perhitungan ketika ada minyak atsiri atau tidak. Mungkin sekian dari saya buat penjelasan ilmu resep. Saya juga mohon maaf, saya di sini juga masih sama-sama belajar sama kalian. Makanya kita sama-sama belajar, tidak ada yang sholat menurut saya ketika kita belajar bersama-sama. Apalagi mengenai ilmu resep, karena selanjutnya banyak hal yang harus kita terapkan lebih lagi dari ilmu resep dasar, kita harus terapkan ke ilmu resep lanjut, yang dimana materinya itu dari ilmu resep dasar, sehingga kita harus benar-benar paham di ilmu resep dasar ini. Jangan menyerah, tetap semangat ya teman-teman uasnya. Saya yakin teman-teman bisa semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.